Yang Jadi biasanya udah disumpel. Karena waktu udah jam hampir setengah 11, jadi mari kita tutup video ini dengan sampai jumpa di kajian video minggu depan. Iya, kalian itu berdua aja. Buka lagi aja. Enggak, rame-rame aja apa? Di luar ini nggak apa-apa, tapi dari sini tutup ya. Sekarang Oh. ngapain aja. Iya. Belum bilang thank you for your service. Terima kasih telah Jadi kayu senjata ya gitu. terima kasih udah menampung saya di rumah Arif selama 3 bulan. Ayo man, silakan belum beres Jadi sejarah pernah ditampung, pernah menampungnya ya, Bang? Selama di hotel, terus apa tuh? Yang mana yang mana? Sejarah tinggal di Jepang. Oh ya, tinggal di Hotel Jega ke Apatoria Zamino, ditampung di rumah Arif. Mas, yang apa tahu Sabine itu kayaknya ini ya, yang sebanyak ini yang menderitanya itu ya, Mas. Waktu masuk air bocor sampai berapa puluh ribu kan kejadian. Oh itu yang ini setelah gempa, ada gempa lagi kan? Tapi bukan gempa yang tadi itu bukan. Ada gempa lagi. Nah kita habis Midori apa? Kita kira suara di luar itu. Enggak, pas kita buka keran kecil gitu tekanannya. Kita di luar, ini tetangga tuh bocor kayaknya. Dengan polosnya Pak Iswandi itu kita gitu. Pas pagi-pagi kok masih kayak gini. Pas saya keluar, ya dengar apa air digorong-gorong keras. Dan kita, kita cek itu meteran. Terus dicek. Akhirnya kita langsung tutup. Habis itu laporan ke ini, ya ternyata ini ya, jadi pipa ini kan udah karatan gitu, pecah. Pas tagihannya itu, kalau tagihan normalnya 40.000. Tapi gara-gara itu ini Sasaran mereka. Ya tapi tetap aja 16.000 Pak ya. dari berapa? Dari Bersama kalau Sama yang tukang gas belum. Oh iya, kayaknya pindah Avato masuk terus masak berapa bulan pakai gas kalengan ya, Mas ya? Bukan gas kaleng, malah microwave. Bukan gas kaleng, gas kaleng. Nah itu cerita menarik. Menarik. Ayo man. Kita mah. udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini buat informasi buat Kang Teddy juga nih, Ramadan rencananya Toko Daya bekerja sama dengan Musola Anur mau undang Ustadz. Hah? Terus buat kan kritik. Apa? Enggak, buat sebagai tambahan informasi juga. Kemarin minggu kemarin nggak ada. Terus ini udah dikasih ya proposalnya di Wilis, cuma saya ini lagi deh. Jadi rencananya tanggal 12 Juli 2013 bertepatan dengan hari Jumat atau 3 Ramadan 1, 2, 3, 4 Ramadan 1434 Hijriah. Jadi mau undang Ustadz ini, terus saya udah tanya bisa nggak ngisi khotib, kayaknya bisa. Dan sekarang sudah dalam tahap isu visa, jadi persyaratan udah terkumpul, udah dikasih ke kedutaan, tiket pesawat juga alhamdulillah udah dibeli, terus jadi tinggal nunggu visanya diisu dari KBRJ di Indonesia. Nah sekilas tentang Ustadz Fadlan ini, jadi nama beliau ini Muhammad Zaaf Fadlan Garamatan, lahir di Patipi, mana itu ya? Papua, tanggal 17 Mei 1965. Pendidikan beliau itu S2-nya di S1 S2 di Unhas Makassar. Terus sudah pengalaman dakwahnya
Pernah dakwah di Somalia 6 bulan tahun 91. Berislam ya. Pernah dakwah di suku Dayak 3 bulan tahun 92, dan dari tahun 1983 sampai sekarang dakwah di pedalaman Papua. Dan kata beliau itu Papua itu nama pemberian Portugis katanya, yang artinya hitam, kejam, suka makan orang. Jadi nama aslinya Papua itu Nuar sih. Nuar waktu kata beliau sih. Nah, rencananya gini, mungkin bisa kelihatan di sini ya. Jadi ini kalendernya, tanggal 9 beliau sampai di Narita, terus tanggal 10 ke Miamai daerah istirahat, dan ada kajian juga, tapi mungkin lebih sifatnya online karena hari biasa pada aktivitas. Terus tanggal 11 rencananya di Todai. Ini penanggung jawabnya Kang Debi. Yang Jumatnya kemudian di Tokodai. Nah, ini di Tokodai sebenarnya belum dapat saya penanggung jawabnya yang ntar bakal kontak-kontakan. Jadi Kang Arif aja bisa. Apa Kang Arif mau nunjuk siapa gitu? Paling saya mau Nunjuk siapa? Ntar dikasih tau aja. Saling menunjuk. Soalnya saya ini apa ya, baru dapat invitation letter dari profesor buat internship hari Rabu. Isi Ramadan sana. Tapi di invitation letternya itu saya harusnya tanggal 1 Juli udah di sana. Tapi karena tidak mungkin, soalnya saya harus medical check up itu seminggu keluar sertifikatnya, terus habis itu baru ngurus visa. Jadi mungkin Jadi nunjuk orang aja ya. Ambil lah yang nunjuk orang. Iya Nur, ntar nunjuk siapa? Ntar saya itu aja. Nah, terus Sabtunya di Masjid Sendai. Jadi Sabtu pagi berangkat dari sini naik Shinkansen, pulangnya Minggu pagi, Minggu sorenya kajian di Kawaguchi bersama teman-teman Ken Susei. 15-nya kajian di Miamai lagi, soalnya istirahat, soalnya 16 paginya udah harus pulang ke Indonesia. Naik pesawat, insya Allah baru dari Indonesia. Terus untuk kajian di Tokodai, nah ini saya naruh slot waktunya 15.30 sampai 18.00. Ini kan agak lama ya, jadi sekitar 2,5 jam. Itu kan Ini kan kajian, bukan Jumatan. Salah. Jadi Jumatan terus kajian gitu. Nah, tapi metodenya beliau ini pulang dulu apa beliau stay di Tokodai itu masih belum tahu pertama. Oh jadinya siang bukan malam. Oh, jadi Siang. Jumatan ya. So abis asar sore abis asar. Jadi sekalian buka bareng gitu. Nah ini kan rencana nih. Kalau mau dibikin malam juga nggak apa-apa gitu. Malah bagus. Cuma kan takutnya teman-teman Tokodai apalagi Nur baru menikah kan malam agak susah. Malam itu mungkin biasanya maghrib bisa. Maghrib. Oh. Soalnya kalau siang takutnya masih ada yang di live gitu. Iya. Nah, berarti lebih prefer maghrib isya ya? Menjelang maghrib. Jadi sekalian mendekati maghrib. Iya. Pas buka bareng. Nah, ruangannya ntar gimana ya? Kayaknya kan pengennya sih nggak di sini gitu. Pengennya di tempat lain yang lebih bisa mengakomodir orang banyak lah gitu. Di Hongkang ya bisa. Bang, kalau hari ini Jumat bisa dipakai, nggak ada kelas. Jumat habis maghrib malam. Kan mulainya dari atas jam. Mulainya sih habis asar pengennya. Jadi gini nih, bilang Amin dulu ya rencananya. Oh, ini berarti bagus. Jadi rencananya materi yang ingin Ustadz ini sampaikan di Tokodai itu pertama pokoknya jangan deket-deket. Pertama pengalaman dakwah di Papua itu sendiri. Yang kedua tentang pentingnya umat muslim berdakwah kepada umat non muslim. Terus pengalaman dakwah di Somalia. Terus strategi dakwah di negeri non muslim sekaligus motivasi. Nah yang terakhir sebenarnya ada satu pembicara lagi yang pengen diundang. Jadi pengennya event yang di Tokodai ini kita bikin akbar gitu. Ada satu pembicara lagi namanya Abe Kazuya. Jadi orang Jepang. Dia ini mualaf, cuma agak berbeda jalur kemualafannya gitu. Jadi dia menemukan Islam itu, menemukan bahwa agamanya salah itu bukan di Timur Tengah, tapi di Manhattan. Saat beliau lagi gencar-gencarnya
bisnis di dunia yang tidak seharusnya gitu. Nah, jadi malah menemukan hidayah di situ gitu, malah menemukan kok apa sih kebahagiaan. Nah, beliau ini sekarang namanya Abdus Salam. Beliau udah dari tahun 2000 masuk Islam, 2000 masuk Islam dan sejak tahun 98 udah di Indonesia. Jadi beliau bahasa Indonesianya ini banget, lancar sekali gitu. Dan karena kelamaan tinggal di Jeneponto, jadi logatnya logat Makassar. Bahasa Indonesia lah Makassar. Iya, bahasanya. Iya sih. Jadi pengennya undang beliau juga gitu, karena beliau ini, materi yang beliau sampaikan ini bagaimana orang Jepang memandang Islam. Karena beliau ini masih seperti orang Jepang penampilannya, jadi nggak kayak orang Islam kan? Jadi nggak, pokoknya bukan muka orang Jepang. Jadi profil singkatnya beliau tuh, wah saya nggak ada di sini. Istrinya orang Indonesia. Aslinya orang istrinya orang Indonesia, iya istrinya dokter orang Indonesia. Nah, pengen undang beliau juga, beliau tuh disuruh ngomong juga gitu, misalnya kayak proses ke Islam. FYI beliau udah naik haji 4 kali dan 2 itu atas undangan King Fahd. Jadi langsung dari Raja Arab Saudi ngundang beliau gitu, karena haji 2 kali, umrah 2 kali. Beliau ke Arab udah 4 kali dan 2 kali itu ke atas undangan Raja Fahd, dan 1 lagi kan dibanding kita gitu. 1 lagi dibiayai oleh Yayasan Shinto Jepang. Nah, ini kan kenapa Shinto sampai nyuruh orang Islam dari Jepang untuk belajar naik haji, untuk belajar Islam dan dipresentasikan ke agama Shinto gitu. Nah, ini kan unik gitu untuk dijadikan sebagai tema gitu. Nah, makanya pengen undang beliau juga rencananya. Beliau ke window opportunity beliau itu lagi di sini sebentar atau beliau di sini nanti sayang gitu kalau dibuat bagus. Karena Ramadan kan waktunya pendek sekali. Nanti buka puasa. Sebentar lagi atau udah tarawih. Udah tarawih biasanya sih buat. Iya. Nggak cukup ya Ramadannya. Ya, bisa diadakan kalau ada rame. Ya, ini kan beliaunya di sini nggak? Beliau tinggal di Jepang. Beliau orang Jepang. Ya maksudnya. Oh iya. Nanti kan insya Allah masih. Tinggalnya di Tokyo ya. Apa? Di Tokyo tinggalnya. Iya, di Asakusa rumahnya. Udah aja ke Asakusa. Enggak ya. Imam Asakusa tuh agak ketat, saya nggak. Imam Asakusa. Iya. Imam Asakusa agak nggak cocok sama saya. Jadi tinggal dia suka, bisa juga kalau mau dia suka. Intinya beliau itu sangat senang jika diundang ngomong di depan orang Muslim Indonesia gitu. Jadi beliau ini malah menantikan kesempatan ini, undang lagi gitu. Jadi namanya Abdus Salam sekarang. Ya, Kapan bisa diundang ke Midori? apa? Kapan bisa diundang ke Midori? Ya kalau mau undang ke Midori juga bisa sih. Ke depan misalnya. Disuruh ke masjid, sholat di masjid. Tadi bukan apa? Buat acara itu aja iftar party. Gitu. Dia kan orang Jepang, iftar party. Kan kita biasanya undang. Iya, maksudnya event tuh banyak gitu. Iya, Kalau digabungkan saya. Oh iya, berarti udahlah kita simpan si Ustadz Fadlan aja sendirian di sini ya. Iya. Iya betul. Insya Allah di minggu depan sih di Miyamai mau si Ronda. Oh boleh. Iya. Sharing-sharing. Abdus Salam. Abdus Salam, Ahad minggu. Abe Yakuza, Abe Kazuya. Nah, itu yang pertama. Berarti masalahnya kan pertama sih tempat yang pertama. Tempat dan kalau mau ngadain buka bareng tuh mungkin itu jadi ini ada 2 tim ya. Kalau saya membayangkan tim teknis dan tim non teknis gitu. Tim teknis itu yang ngurusin si ustadznya, materinya, sound system segala macam. Tim teknis itu kayak terus makanannya, terus gimana undang orang-orangnya, publikasinya segala macam. Acara yang di Tokodai, karena kan pengennya undang Suzuka Kedai juga. Jadi nggak usah kayaknya ya. Biasanya enggak ya? Iya, biasa di